saya, Najlani Harafifa, sebagai narator. Sebelum berakhir cerita ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Perkenalkan, nama saya Moza sebagai Naki. Zulfa Ulfina sebagai Ratna. Hai, perkenalkan saya Zulfa sebagai Ratna. Rangga dan istrinya. Perkenalkan, nama saya Rangga dan ini istri saya. Safira Zina sebagai Zahra. Davina Anggraini sebagai Tante. Hai, perkenalkan nama saya Davina Anggraini menjadi tante kakak adik dari kakak. Zara Hoirunisa sebagai Rani. Hai, saya Zara Merenisa sebagai Rani. Dan yang terakhir, Ratu sebagai Ibu. Halo, saya Ibu. Beserta sutradara, moderator kita. Saya Fatimah Zahra Herba sebagai penulis. Saya Ketsia Mumtazah sebagai sutradara. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan drama dari kelas 11E kelompok 2 yang berjudul Maafkan Ini. Sebuah rumah yang sederhana, terdapat keluarga yang harmonis, dan mereka selalu berkumpul, bercanda, dan berbagi kasih sayang bersama. Tetapi semua kehangatan itu sirna di saat sang ayah telah meninggal dunia. Semua sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memperdulikan Rati sebagai anak pertama, dia sibuk mencari tulang punggung keluarga serta luka akan dirinya sendiri. Ratna sebagai anak ketiga yang sekarang sering mencoba casting dan jarang memiliki waktu untuk mengurus ibu. Halo, Dek. Iya, halo kenapa kak? Dek, hari ini Ibu ada jadwal kontrol. Tolong anterin Ibu ya, Kakak lagi sibuk. Oh iya kak, sumpah aku lupa. Kalau yang lain bisa nggak ya kak? Soalnya kan kakak tahu aku lagi sibuk. Lagian bulan lalu udah aku yang antar ibu. Rangga sebagai anak kedua, dia sudah menikah dan merintis untuk menjadi pembuat musik. Mas, ini kamu udah telepon nggak dari tadi? Siapa sih? Dek. Halo, ada apa sih, Kak? Dek, hari ini Ibu kontrol, tolong anterin Ibu ya. Kok tiba-tiba banget sih, Kak? Aku sibuk. Aku juga sibuk. Kamu aja bisa nggak? Tolong banget ini. Aduh, nggak bisa. Rani sebagai adik terakhir yang seharusnya fokus sekolah namun malah mengikuti pergaulan bebas. Halo, Kak. Kenapa, Kak? Aku lagi kuliah nih. Dek, hari ini Ibu kontrol loh. Tolong anterin Ibu ya. Aduh, Kak. Aku nggak bisa. Aku masih ada jam kuliah. Aku harus ikut jam kuliah ini. Nyalain aja ya. Semuanya nggak bisa diandelin. Siapa lagi kalau bukan aku? Apa aku? Karena hari ini ada meeting. Kalau ditunda, pasti nanti bakal berantakan. Pasti anak-anak sibuk banget sekarang. Apa deh aku pergi aja sendiri. Ibu pun berangkat sendiri. Sesampainya di rumah sakit, ternyata ibu didiagnosa mempunyai gula darah yang tinggi dan disarankan oleh dokter untuk tidak stres dan mendengar suara yang keras agar tidak menimbulkan
perasaan kaget yang berat. Halo kak. Halo dek, iya kenapa dek? Kakak mau request tumpeng apa? Hah, buat apa dek emang? Astagfirullah, hari ini kan kakak ulang tahun. Emang anak-anak gak ada yang ingat? Astagfirullah, iya kakak juga lupa dek. Ya udah, nanti sore aku ke rumah ya. Iya dek. Ibu pun pergi keluar untuk membeli sayuran dan membeli bahan masakan untuk memasak. Sesampainya ibu di rumah, ibu menyiapkan berbagai macam hidangan. Sore pun tiba. Astagfirullah kak, banyak banget masakannya. Enggak kok dek. Emang anak-anak belum pada datang? Belum dek, mungkin mereka sibuk dek. Yang sabar ya kak. Iya dek. Pukul 10 malam. Hari ini tanggal 22. Hari ini kan ulang tahunnya ibu. Aku harus kabarin semuanya. Rati pun buru-buru keluar dari kantor dan menelpon adik-adiknya, namun tidak ada yang mengangkat teleponnya kecuali si bungsu. Halo dek, ya kak, kenapa kak? Kamu udah pulang kuliah belum? Ini lagi di Jakarta, emangnya kenapa? Hari ini ibu ulang tahun loh, pasti kamu lupa. Kamu sebentar ke rumah ya, temenin ibu. Aku lagi di jalan macet. Oh iya kak, aku pulang nih. Kakak hati-hati juga ya.
Yang disalahkan pun merenung sejenak dan membereskan meja makan. Halo Dek, kamu sibuk nggak Dek? Halo, iya kak, kenapa ya? Dek, kakak mau minta tolong. Kalau bisa kakak tiket buat ke Jogja besok Dek. Buat apa ya kak? Besok kakak mau sama kayak bakar, kalau kamu makan. Kakak sendirian, aku ikut. Gak usah Dek, kan kakak mau kangen-kangen aja sama apa kakak sendiri aja. Ya udah, tapi kalau kakak ada apa-apa bilang ke aku ya. Kakak kan baru selesai pengobatan juga. Iya Dek, tapi kamu jangan bilang sama anak-anak Dek kalau kakak pergi sendiri. Aman kak, ya udah. Nanti aku pesenin. Iya, makasih banyak ya Dek. Ya kak. Ibu pun membereskan baju-baju yang akan dibawa ke Jogja selama di sana. Namun tiba-tiba adik masuk ke kamar ibu. Assalamualaikum Ibu. Adik masuk ya Bu. Ibu mau kemana? Aku cuma beresin baju aja. Ibu mau kemana? Adik ikut ya. Gak usah Dek, ibu mau kemana? Ibu cuma beresin baju aja kok Dek. Oh ya udah Ibu, aku main kamar lagi ya Bu. Rani pergi dari kamar ibu. Setelahnya menaruh minum tersebut dan Rani pergi memberitahu Ratna bahwa ibu sepertinya akan pergi. Kakak, itu Ibu mau kemana ya? Kok beres-beres rapi banget. Masa iya Dek? Ya udah deh kakak aja kesana, soalnya tadi aku bilangnya mau kamar. Rati tak sengaja melihat hasil lab rumah sakit ibu. Ibu keluar kamar dengan hati-hati dengan membawa tas berisi baju. Rani dan Ratna yang melihat itu buru-buru memanggilkan ibu. Ibu mau kemana? Kok ibu mau kemana-mana? Ibu maafin kakak Bu. Ibu jangan pergi. Ibu nggak pergi nak. Ibu cuma beres-beres aja kok. Ibu maafin Rati, ini Rati yang salah semua Bu. Masa Rati gabung dalam permasalahan ini? Ibu, Rati juga nggak tahu kalau ibu ternyata punya kondisi yang parah sakitnya. Maafin kita ya Bu. Karena ibu udah maafin kalian kok. Ibu, maafin Rama. Maafin Rama. Ibu jangan pergi ya Bu. Secepat itu kau pergi, tinggalkan diriku. Bagaimana jika ku merindukan dirimu? Jika ku Udah. Morning sun, the day is one. Sun is dancing and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at